Selamat datang di Hari-Hari Ainun. Kali ini kita bakalan bahas mengenai belajar bahasa Arab. Ini adalah dari buku yang nanti insya Allah akan Ainun bagi linknya insya Allah ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas mengenai ad-darsul awal atau pembelajaran pertama. Hadza itu adalah artinya itu adalah ini untuk laki-laki. Mislu contoh ya, kita baca dulu. Di sini ada gambar rumah. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini tempat tidur atau kasur. Hadza kursiun, ini kursi. Kemudian ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jadi kalau ada kata a di depannya itu berarti apakah. Naam, hadza baitun, ya ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza komisun, ini baju. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, bukan. Hadza kursiun, ini kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, bukan. Hadza qalamun, ini pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Dan selanjutnya itu adalah tamrin. Tamrin itu bahasa Indonesianya itu adalah latihan. Ma hadza, apa ini? Dijawabnya hadza miftahun, ini kunci. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini buku. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini pena. Ma hadza, apa ini? Hadza babun, ini pintu. Hadza baitun, ini rumah. Jadi ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Kemudian ma hadza, apa ini? Hadza kursiun, ini kursi. Kemudian ada tamrin yang kedua atau latihan yang kedua. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Jadi kalau ada kata a di depannya itu adalah untuk apakah. Jadi ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Di sini gambarnya masjid bukan rumah ya. Berarti jawabannya la, hadza masjidun, bukan, ini masjid. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Apakah ini gambarnya kunci? Bukan ya, ini gambarnya pena. Berarti jawabannya la, hadza qalamun, bukan, ini pena. Ahadza qamisun, apakah ini baju? Apakah ini gambar baju? Naam, hadza qamisun, ya ini baju. Kemudian ahadza najmun, apakah ini bintang? Hadza najmun, ini sebuah bintang. Kemudian ada tamrin yang ketiga atau latihan yang ketiga itu adalah di sini kita baca itu adalah iqra waktub. Jadi baca dan tulislah. Jadi teman-teman bisa dibaca kemudian ditulis. Hadza maktabun. Ini artinya apa? Ini sebuah ini sebuah meja. Maktabun, meja ya. Hadza maktabun, ini sebuah meja. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Hadza qalamun, ini sebuah pena. Hadza sarirun, ini sebuah ranjang. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiun, ini sebuah kursi. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? La, hadza masjidun, bukan, ini sebuah masjid. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun, ini adalah sebuah kunci. Kalau tadi pertanyaannya pakai kata ma, artinya apa, maka sekarang kita akan bahas mengenai man, artinya siapa. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini adalah dokter. Tabibun itu adalah dokter ya. Kemudian selanjutnya itu adalah man hadza, man hadza, siapa ini? Hadza waladun, ini adalah anak laki-laki. Waladun itu anak ya, anak laki-laki. Ahadza waladun, apakah ini anak? La, hadza rajulun, bukan, ini seorang pemuda. Di gambarnya itu ya guys.
Kemudian selanjutnya itu adalah ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, ini adalah pedagang. Jadi tajirun itu adalah pedagang. Kemudian hadza kalbun, kalbun itu anjing ya, seekor anjing. Kalbun, anjing. Hadza kalbun, ini anjing. Hadza kalbun, apakah ini seekor anjing? Jadi kalau ada kata a di depannya, apakah ya? La, hadza kitun, bukan, ini kucing. Jadi di sini gambar kucing, berarti ini kitun, bukan kalbun. Kemudian selanjutnya ada hadza himarun. Apa himarun? Keledai. Jadi hadza himarun, apakah ini keledai? Ahadza himarun, apakah ini keledai? Kemudian dijawab, la, hadza hisonun, bukan, ini seekor kuda. Hisonun itu kuda ya, kalau himarun itu keledai. Kemudian wama hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini adalah seekor unta. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini adalah ayam jantan. Kemudian ada man hadza, siapa ini? Hadza mudarisun, ini adalah seorang guru. Ahadza komisun, apakah ini baju? La, hadza mindilun, ini adalah sapu tangan. Tamrin latihan. Kemudian ikro waktub, baca dan tulislah. Yang nomor 1, ma hadza, apa ini? Hadza kolamun, ini pena. Kemudian yang nomor 2, hadza kalbun, kalbun apa? Seekor anjing, ini seekor anjing. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini seorang dokter. Kemudian yang nomor 4, hadza jamalun, jamalun itu apa? Jamalun unta. Hadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kitun, bukan, ini kucing, seekor kucing. Ahadza dikun, apakah ini seekor ayam jantan? Jadi dikun itu adalah ayam jantan. Naam, iya. Kemudian selanjutnya, ahadza hasonun, apakah ini seekor kuda? La, hadza himarun, bukan, ini seekor keledai. Hadza mandilun, mandilun itu apa? Mandilun itu adalah sapu tangan, ini sapu tangan. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak? Kemudian dijawab, na'am, iya. Man hadza, siapa ini? Hadza rajulun, rajulun artinya seorang pemuda. Kemudian ada Susani, itu adalah pembelajaran 2 yang akan, tadi kita udah bahas tentang, kita tadi udah belajar mengenai hadza, artinya ini. Sekarang diisi isyarah untuk kata tunjuk. Kemudian ada zalika, zalika itu artinya adalah untuk kata tunjuk jauh. Jadi kalau tadi hadza itu untuk kata tunjuk dekat, kalau zalika itu adalah untuk kata tunjuk jauh dalam bentuk muzakkar, yaitu laki-laki. Madzalika, apa itu? Jadi zalika itu artinya itu. Madzalika, apa itu? Di sini gambar bintang. Zalika najmun, itu adalah bintang. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza hisonun wa zalika himarun, ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Dzalika kalbun, apakah itu anjing? Dzalika kitun, itu kucing. Madzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah kasur tempat tidur. Kemudian selanjutnya adalah man hadza wa man dalika. Man hadza, kemudian wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarisun. Mudarisun itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya guru. Jadi hadza mudarisun wa dzalika imamun, jadi ini adalah guru
dan itu adalah imam, seorang imam. Kemudian selanjutnya itu adalah madzalika. Apa itu? Ini adalah gambarnya batu. Zalika hajarun. Hajar itu artinya batu ya. Jadi zalika hajarun. Itu adalah batu. Hadza, kemudian selanjutnya hadza sukarun. Sukarun itu artinya gula, sebuah gula. Wadzalika labanun. Labanun itu artinya susu. Jadi hadza sukarun, ini sebuah gula. Wadzalika, dan itu labanun, susu. Kemudian selanjutnya itu adalah ikra waktub. Tamrin ikra waktub, latihan baca dan tulis. Nomor 1, hadza sukarun, ini gula. Wadzalika laban, dan itu adalah segelas susu, atau itu adalah susu. Mandzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu adalah imam, seorang imam. Adzalika kitun, apakah itu kucing, seekor kucing? La dzalika kalbun, bukan, itu seekor anjing. Mahadza, apa ini? Kemudian jawab hadza hajarun. Kemudian jawab hadza hajarun, ini sebuah batu. Al-kalimatul jadidah. Kalimatul jadidah itu adalah kata baru. Imamu, di sini ada kata imamu, itu artinya adalah imam. Hajarun, hajarun itu artinya batu. Kemudian sukarun, sukarun artinya gula. Labanun, labanun artinya susu. Adarsul salis, yaitu pelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran pertama kita sudah belajar kata dasar, yaitu kayak baitun, rumah, kolamun, pena, kitabun, buku, jamalun, unta. Nah sekarang kita tambahkan alif lam dalam kata benda atau isim. Jadi kita bakalan mengenal salah satu ciri isim, di mana salah satu ciri isim itu adalah ada alif walam, al-alif walam, ada alif lam. Tapi ketika ada alif lam, maka barisnya tidak boleh ditanwinkan. Jadi contohnya di sini adalah baitun, kata dasarnya baitun menjadi al-baitu. Jadi baitun itu artinya sebuah rumah. Kalau al-baitu itu adalah itu rumah. Nah, tidak boleh ditanwinkan kalau ada alif lam di depannya ya. Jadi dalam terjemahan juga berbeda. Jadi kalau baitun sebuah rumah, al-baitu rumah itu. Qalamun pena, maka kalau ditambahkan alif lam, al-qalamu itu menjadi pena itu. Kemudian kitabun sebuah buku, kalau ditambah alif lam, al-kitabu buku itu. Kemudian ada jamalun seekor unta, kalau ditambah alif lam, al-jamalu unta itu. Nah, al-qalamu maksurun. Kemudian yang pertama itu adalah al-qalamu maksurun, pena itu patah. Nah ini kita kenal dengan mubtada khobar. Mubtada khobar itu adalah mubtada di awal kalimat, dan khobar yaitu keterangan. Jadi kemudian ada al-babu maftuhun. Maftuhun itu artinya terbuka. Jadi al-babu bukan al-babun ya. Al-babu maftuhun. Jadi pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu itu artinya anak itu. Al-waladu jalisun itu artinya duduk. Jadi al-waladu jalisun, anak itu duduk. Kemudian yang ini adalah al-mudarisu, guru itu. Waqifun itu artinya bisa berarti berhenti ataupun juga berdiri juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hari-Hari Ainun Channel. Kali ini kita bakalan bikin video belajar bahasa Arab. Lanjutin yang kemarin, itu adalah al-kitabu jadidun. Al-kitabu buku, jadidun baru. Wal qalamu dan pena itu qadimun itu lama. Nah, seperti yang udah dibahas kemarin, kalau ada al di depan berarti kita baris akhirnya nggak boleh ditanwin. Kitabun, kalau ada al berarti al-kitabu, bukan al-kitabun. Kemudian yang kedua, al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Al-himaru artinya keledai, berarti keledai itu sogirun kecil,
sogirun kecil. Kemudian yang ketiga al-kursiyu maksurun, kursi itu patah, jadi al diartikan itu, jadi al-kursiyu kursi itu maksurun patah. Dan yang keempat al-mindilu wasikhun, al-mindilu sapu tangan, wasikhun kotor, berarti sapu tangannya kotor. Kemudian selanjutnya al-ma'u baridun, air itu dingin, al-ma'u air. Al-qamaru jamilun, berarti bintang itu indah. Kemudian selanjutnya al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, jadi rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Jadi qaribun itu dekat, ba'idun itu jauh. Hajaru sakilun, batu itu sakilun artinya berat, wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Jadi al-hajaru sakilun, batu itu berat, wal waraqu dan kertas itu khafifun, dan kertas itu ringan, khafifun ringan. Kemudian selanjutnya nomor 9 al-labanu harun, laban susu, harun panas, berarti susu itu panas. Kemudian nomor 10 al-qamisu nazifun, jadi baju itu bersih, qamisu itu baju ya. Nah 10 kalimat ini adalah kalimat pola mubtada khobar, jadi pertama itu adalah sebagai mubtada, kemudian yang baris akhirnya itu adalah khobar. Kemudian selanjutnya ada tamrin, latihan, ikro waktub, baca dan tulislah. Kemudian ma'adzabti awakhiril kalimat, baca dan tulis beserta dengan baris di akhir kata. Coba perhatikan di sini ada kata yang menggunakan alif lam dan ada juga yang menggunakan bukan alif lam. Pertama di sini ada kata masjidun. Kenapa masjidun? Karena tanpa alif lam. Jadi kalau nggak ada alif lam maka baris akhirnya di tanwin. Kemudian al-masjidu, kenapa al-masjidu bukan al-masjidun? Karena ada alif lam di depan, jadi nggak boleh ditanwin. Al-masjidu artinya masjid itu. Kemudian ada al-ma'u, kalau karena ada alif lam jadi tidak boleh ditanwin. Al-ma'u itu artinya air itu. Kalau kemudian selanjutnya ada ma'un artinya air. Kemudian al-baitu artinya rumah itu, karena ada alif lam berarti di baris akhir gak boleh ditanwin. Selanjutnya babun, pintu, babun tanwin karena gak ada alif lam. Qolamun, pena, kalau al-qolamu gak boleh ditanwin. Jadi seterusnya seperti itu. Al-kalbu, anjing itu. Komisun sebuah baju. Waladun, seorang anak. Al-hajaru karena di sini ada alif lam maka nggak boleh ditanwin. Al-hajaru, batu itu. Himarun, seekor keledai. Kemudian ada al-himaru. Al-himaru itu berarti keledai itu. Kemudian selanjutnya ada al-hisonu, kuda itu. Kemudian selanjutnya ada hisonun, seekor kuda. Ikro waktu, baca dan tulis. Ikro waktu, baca dan tulis. Nomor yang pertama ini ada al-maktabu maksurun. Al-maktabu artinya meja itu, maksurun patah, jadi al-maktabu maksurun, meja itu patah. Kemudian nomor 2 itu adalah al-mudarisu jadidun, guru itu baru. Mudarisu guru, jadidun baru, jadi al-mudarisu jadidun, guru itu baru. Kemudian nomor 3 al-qamisu wasikhun. Al-qamisu artinya baju itu, wasikhun kotor, jadi al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Selanjutnya nomor 4 al-labanu susu itu. Al-labanu susu itu. Baridun, susu itu dingin.
Kemudian nomor 5, al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Nomor 7, al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Hajar batu ya. Selanjutnya al-imamu. Al-imamu, imam itu jalisun. Apa artinya? Imam itu sedang duduk. Jalisun. Wal mudarrisu, sedangkan atau dan guru itu waqifun. Waqifun artinya berdiri. Jadi al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu sedang duduk dan guru itu sedang berdiri. Kemudian nomor 9, al-qamaru. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Bintang itu jauh. Qamaru itu bintang ya. Ba'idun itu jauh. Jadi al-qamaru ba'idun. Bintang itu jauh. Nomor 10, al-mindilu. Mindilu artinya apa? Sapu tangan. Nazifun. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Imla'il faraq fi mayali biwa'id il kalimatil munasibah minal kalimati taliyah. Jadi isilah titik-titik berikut dengan meletakkan kata yang sesuai pada kata-kata berikut. Pada yang pertama kita bisa lihat itu adalah jamilun. Kemudian selanjutnya wasikhun, maftuhun. Kemudian selanjutnya ada harun dan khafifun. Yang pertama untuk soal nomor 1, al-hajaru. Al-hajaru artinya batu itu titik-titik. Al-hajaru, batu itu diisi dengan apa? Diisi dengan taqilun. Taqilun artinya berat. Berarti al-hajaru taqilun. Batu itu berat. Nomor 2, al-babu. Al-babu berarti pintu itu. Kemudian diisi dengan maftuhun. Diisi dengan terbuka. Jadi al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Kemudian nomor 3, al-qamaru. Al-qamaru artinya bintang itu. Berarti diisi dengan apa? Jamilun. Bintang itu indah atau bagus ya. Al-qamaru jamilun. Bintang itu indah. Nomor 4, al-waraqu. Kertas itu. Al-waraqu, kertas itu khafifun. Ringan. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Nomor 5, al-mindilu. Sapu tangan itu wasikhun. Kotor. Wasikhun, kotor ya. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Selanjutnya nomor 6, al-labanu. Al-labanu, susu itu diisi dengan harun. Harun artinya panas. Jadi susu itu panas. Iqra waktub, baca dan tulis. Iqra waktub, baca dan tulis. Nomor yang pertama ini ada al-maktabu maksurun. Al-maktabu artinya meja itu maksurun, patah. Jadi al-maktabu maksurun, meja itu patah. Kemudian nomor 2 itu adalah al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Mudarrisu guru, jadidun baru. Jadi al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Kemudian nomor 3, al-qamisu wasikhun. Al-qamisu artinya baju itu, wasikhun kotor. Jadi al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Selanjutnya nomor 4, al-labanu. Al-labanu, susu itu. Al-labanu, susu itu baridun. Susu itu dingin. Kemudian nomor 5, al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Nomor 7, al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Hajar batu ya. Selanjutnya al-imamu. Al-imamu, imam itu jalisun. Apa artinya? Imam itu sedang duduk. Jalisun. Wal mudarrisu, sedangkan
atau dan guru itu waqifun. Waqifun artinya berdiri. Jadi al-imamu jalisun wal mudarisu waqifun. Imam itu sedang duduk dan guru itu sedang berdiri. Kemudian nomor 9, al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Bintang itu jauh. Qamaru itu bintang ya. Ba'idun itu jauh. Jadi al-qamaru ba'idun. Bintang itu jauh. Nomor 10, al-mindilu. Mindilu artinya apa? Sapu tangan. Nazifun. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Imla'il faraq fi mayali biwa'id il kalimatil munasibah minal kalimati taliyah. Jadi isilah titik-titik berikut dengan meletakkan kata yang sesuai pada kata-kata berikut. Pada yang pertama kita bisa lihat itu adalah jamilun, kemudian selanjutnya wasikhun, maftuhun, kemudian selanjutnya ada harun dan khafifun. Yang pertama untuk soal nomor 1, al-hajaru. Al-hajaru artinya batu itu titik-titik. Al-hajaru, batu itu diisi dengan apa? Diisi dengan taqilun. Taqilun artinya berat. Berarti al-hajaru taqilun. Batu itu berat. Nomor 2, al-babu. Al-babu berarti pintu itu. Kemudian diisi dengan maftuhun. Diisi dengan terbuka. Jadi al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Kemudian nomor 3, al-qamaru. Al-qamaru artinya bintang itu berarti diisi dengan apa? Jamilun. Bintang itu indah atau bagus ya. Al-qamaru jamilun. Bintang itu indah. Nomor 4, al-waraqu. Kertas itu. Al-waraqu, kertas itu khafifun. Ringan. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Nomor 5, al-mindilu. Sapu tangan itu wasikhun. Kotor. Wasikhun, kotor ya. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Selanjutnya nomor 6, al-labanu. Al-labanu. Susu itu diisi dengan harun. Harun artinya panas. Jadi susu itu panas. Selanjutnya imla'il faraq fima yali biwa'idi kalimatun munasibah. Isilah titik-titik berikut dengan meletakkan yang sesuai. Di sini ada 10 nomor di depannya. Di semuanya ini adalah kata sifat. Jadi titik-titik nazifun. Apa artinya nazifun? Bersih. Jadi kita bisa tulis apa yang bersih. Misalnya baju itu bersih. Berarti al-qamisu nazifun. Baju itu bersih. Kemudian yang kedua ada kata maksurun. Maksurun artinya patah. Berarti apa yang patah? Al-kursiyu. Jadi al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Kemudian al-labanu baridun. Susu itu dingin. Kemudian nomor 4 adalah qoribun. Qoribun, dekat ya. Berarti bisa diisi al-masjidu. Jadi masjid itu dekat. Al-masjidu qoribun. Masjid itu dekat. Nomor 5 ba'idun. Ba'idun itu artinya jauh. Bisa diisi dengan al-baitu, rumah itu. Jadi al-baitu ba'idun, rumah itu jauh. Selanjutnya ada waqifun. Waqifun artinya apa? Berdiri. Berarti titik berdiri. Al-mudarisu waqifun. Guru itu sedang berdiri. Kemudian nomor 7 jalisun. Jalisun artinya apa? Artinya duduk. Duduk. Al-imamu jalisun. Imam itu sedang duduk. Kemudian ada juga nomor 8 kabirun. Kabirun artinya besar. Al-maktabu kabirun. Meja itu besar. Kemudian nomor 9 qadimun. Qadimun artinya lama. Al-qalamu qadimun. Pena itu lama.
Nomor 10 jadidun, baru ya. Jadidun, baru. Al-babu jadidun, pintu itu baru. Bisa diisi seperti itu. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah atau kosakata baru. Yang pertama ada al-qamaru. Al-qamaru berarti apa? Bintang itu. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Kemudian wasikhun, apa? Wasikhun, kotor. Nazifun, bersih. Kemudian harun, panas. Baridun, baridun, dingin. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah atau rusak, bisa juga diartikan rusak. Khafifun, ringan. Jamilun, jamilun, itu cantik atau bagus juga bisa. Wakifun, itu berdiri atau juga bisa berhenti. Jalisun, duduk ya. Jalisun, itu duduk. Kemudian selanjutnya ada di sini ada najmun. Najmun artinya apa? Kita akan bikin di sini dengan alif lam. Najmun, sebuah bintang. Berarti kalau dikasih alif lam bacanya an-najmu, bintang itu. Diikun, ayam jantan ya. Diikun itu ayam jantan, berarti ad-diku, ayam itu. Kemudian rojulun, pemuda, berarti ar-rojulu, pemuda itu. Tolibun, seorang siswa. At-tolibu, siswa itu. Sekarang di sini kita ada kata-kata yang akan dimasukkan dalam bentuk mubtada khobar. Mubtada itu selalu ada alif lam ya, karena kita udah ketahui bahwa ada alif lam berarti kita akan menggunakan kalimat mubtada khobar. Nah, untuk nomor 1, an-najmu, bintang itu. Ba'idun, ba'idun, jauh. Jadi an-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Kemudian nomor 2, ar-rajulu, pemuda itu. Waqifun, waqifun, pemuda itu berdiri. Nomor 3, as-sukaru, as-sukaru hulwun, gula itu manis. Selanjutnya at-tolibu, at-tolibu, siswa itu. Maridun, sakit. At-tolibu, siswa itu. Maridun, sakit. Selanjutnya ad-diku jamilun, ayam itu cantik. Lucu ya. Ad-diku jamilun, ayam itu cantik. Ad-diku berarti ayam jantan ya. Selanjutnya nomor 6, ad-daftaru jadidun, buku catatan itu baru. Kemudian nomor 7, at-tajiru, apa tajiru? Tajiru, pedagang. At-tajiru, at-tajiru, pedagang itu. Ghaniyun, ghaniyun, pedagang itu kaya. Nomor 8, ad-dukanu, apa dukanu? Toko ya. Ad-dukanu, toko itu. Maftuhun, maftuhun, maftuhun artinya buka atau terbuka. Berarti ad-dukanu maftuhun, ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Nomor 9, al-waladu fakirun, miskin. Fakir itu ya artinya, berarti al-waladu fakirun, anak itu miskin. Tufahu, nomor 10, at-tufahu ladzizun, apel itu enak. At-tufahu ladzizun, apel itu enak. Nomor 11, at-tabibu, apa tabibu? Dokter. At-tabibu, dokter itu. Tawilun, tawilun artinya tinggi. Dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun, sedangkan orang yang sakit itu pendek. Selanjutnya ada tamrin. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ma'adabti wa akhiril kalimah, baca dan tulis lengkap dengan baris akhir katanya. Di sini ada kata al-babu. Al-babu artinya pintu itu. At-tajiru, pedagang itu. An-najmu,
bintang itu, al-qamaru, rembulan itu, ad-diku, ayam itu, al-ma'u, air itu, kemudian as-sariru, ranjang itu, kemudian al-baitu, rumah itu, al-masjidu, masjid itu, ar-rajulu, pemuda itu, dan as-sukaru, gula itu, al-waraku, kertas itu. Imla il-faraq fima yalui biwa'idi kalimat munasibah. Istilah titik-titik berikut sesuai dengan yang sesuai. Yang pertama ada kata titik-titik ghaniyun, titik-titik ghaniyun. Ghaniyun artinya apa? Ghaniyun artinya kaya, berarti titik-titik kaya. Nah, kita bisa isi ini dengan at-tajiru, pedagang. At-tajiru, pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Kemudian yang nomor 2, titik hulwun. Hulwun itu artinya apa? Hulwun, manis. Kita bisa isi dengan gula ya. As-sukaru hulwun, gula itu manis. Kemudian yang ketiga, maridun, sakit. Maridun, sakit. Kemudian kita bisa isi dengan ar-rajulu. Ar-rajulu maridun, pemuda itu sakit. Ar-rajulu maridun, pemuda itu sakit. Kemudian nomor 4, ladzizun, enak. Kemudian apa yang bisa kita isi dengan enak? Susu ya. Al-labanu ladzizun, susu itu enak. Kemudian nomor 5, tawilun, apa yang tinggi? Tawilun itu tinggi ya. At-tabibu, dokter itu, karena tadi ada isian sebelumnya ya, berarti at-tabibu, dokter itu, tawilun, tinggi. Kemudian nomor 6, qasirun, apa artinya? Pendek. Al-maridu qasirun, orang sakit itu pendek. Kemudian selanjutnya, ikhtar kalimatan minal qaimati batunasibu kalimah allati fi qaimati alif. Jadi pilih kata dari bagian B yang sesuai dengan kelompok A. Yang pertama ada at-talibu. At-talibu itu artinya siswa itu, maridun, sakit. Berarti at-talibu maridun, siswa itu sakit. Selanjutnya ada al-ma'u, air itu. Kemudian selanjutnya al-hajaru, batu itu. Hajar itu artinya batu ya. Al-qalamu, pena itu. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah atau kosakata baru. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Kemudian ad-dukanu, apa artinya? Ad-dukanu, toko. Ghaniyun, kaya. Kemudian ada tawilun, panjang atau bisa juga diartikan tinggi. Faqirun, artinya miskin. Qasirun, pendek. At-tufahu atau bisa juga at-tufah, itu artinya apel. Selanjutnya di sini ada al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Jadi di sini ada huruf qamariyah dan juga huruf syamsiyah. Huruf qamariyah itu adalah huruf yang dibaca alif lamnya, sedangkan huruf syamsiyah tidak dibaca alif lamnya. Jadi langsung melebur ke huruf ke depan. Jadi contohnya di sini al-qamariyah. Di sini ada contoh al-qamariyah dan juga asy-syamsiyah. Pertama kita ambil yang al-qamariyah dulu. Di sini al-abu, seorang ayah. Al-babu, pintu itu. Al-jannah, surga itu. Kemudian al-himar, keledai itu. Kemudian ada juga al-khubzu atau roti. Kemudian ada al-ainu, mata itu. Al-ghada'u, makan siang. Kemudian juga al-famu artinya apa? Mulut. Al-qamaru artinya bintang. Al-kalbu artinya anjing. Al-ma'u artinya air. Kemudian al-waladu artinya anak laki-laki. Al-hawa'u artinya
udara. Kemudian al-yadu artinya tangan. Nah, semua ini kita baca alif lamnya karena ini termasuk dalam al-qamariyah, jadi alif lamnya tuh dibaca. Sedangkan kalau pada contoh yang kedua ini adalah samsyah, di mana alif samsyah itu alif lamnya tidak dibaca tapi melebur ke huruf selanjutnya. Jadi di sini ada contoh tulisannya ada alif lam kan, tajiru. Jadi bukan al-tajiru tapi at-tajiru. Jadi langsung melebur ke huruf selanjutnya alif lamnya. Ini yang dinamakan dengan syamsiah. Selanjutnya at-tajiru artinya pedagang itu. Kemudian selanjutnya at-thawbu, jubah itu. Ad-diku, ayam jantan. Jadi kalau ad-diku, ayam jantan, jadi langsung alif lamnya nggak dibaca tapi langsung masuk melebur ke huruf selanjutnya. Jadi bukan al-diku tapi ad-diku, ayam jantan. Kemudian selanjutnya ada az-zahabu artinya emas. Kemudian selanjutnya ada ar-rajulu. Jadi kalau kita misalnya ada alif lam terus ada kata gabungan misalnya rojulun kan artinya pemuda. Nah, kalau ada alif lam kita nggak boleh tanwinkan, dan juga karena masuk syamsiah berarti langsung melebur ke huruf selanjutnya. Jadi bukan al-rojulu tapi al-rojulun, ar-rojulu. Jadi bukan al-rojulu tapi ar-rojulu. Jadi pemuda artinya pemuda atau pemuda itu. Kemudian selanjutnya az-zahro. Jadi bukan al-zahro tapi az-zahroh, itu adalah syamsiah. Kemudian selanjutnya as-samak, itu adalah artinya ikan. Kemudian selanjutnya ada asyamsu, artinya matahari. Kemudian selanjutnya ada asyatru, itu adalah dada. Kemudian ada ad-doifu, tamu. Kemudian ada at-tolibu, murid atau siswa. Kemudian juga ada adzoru, punggung. Kemudian selanjutnya ada al-lahmu, daging. Kemudian yang terakhir an-najmu, bintang. Di sini ada selanjutnya itu adalah tamrin, latihan. Jadi di bagian terakhir ini tamrin, latihan. Kemudian latihan terakhir ini ada tamrin. Kemudian ikro al kalimatil atiyah waktu biha mura'iyan qawaid natu al karifil qamariyah wasyamsiyah. Jadi baca kata berikut sesuai kaidah al qamariyah dan asyamsiyah. Pertama ada al baitu, rumah itu. Al baitu termasuk huruf qamariyah atau huruf asyamsiyah. Al baitu karena alif lam dibaca maka termasuk dalam qamariyah. Ad-diku berarti termasuk syamsiyah karena melebur jadi satu alif lamnya. Al mudarisu itu artinya guru, qamariyah. Al babu, qamariyah juga artinya pintu. At-tolibu karena ini melebur maka syamsiyah. As-sukaru ini juga melebur berarti syamsiyah artinya gula. Kemudian ad-daftar, syamsiyah karena melebur artinya buku tulis. Al-akhu, qamariyah. Kemudian ar-rasulu itu berarti syamsiyah karena melebur ya, alif lamnya nggak dibaca. Al-wajhu artinya termasuk qamariyah. As-sodiq, syamsiyah. Al-Qur'an, qamariyah. As-sholah, syamsiyah. Kemudian selanjutnya al-ka'bah itu berarti ya qamariyah karena dibaca ya, dan seterusnya seperti itu. Intinya semua kalau alif lamnya dibaca berarti termasuk qamariyah. Kalau misalnya alif lamnya nggak dibaca dan melebur ke huruf selanjutnya itu berarti as-samsiyah. Selanjutnya ada surabik atau yang keempat ya, pembelajaran latihan keempat. Jadi perhatikan alif lam di sini. Perhatikan di sini ada alif, ba,
Yang pertama kita bahas dulu yang alif. Dalam pelajaran kali ini kita bakalan belajar yang namanya jadi dalam ilmu nahwu itu ada yang istilahnya itu adalah huruf jar. Nah, secara umum huruf jar itu membuat baris setelahnya itu berbaris kasroh. Nah, di sini ada beberapa huruf jar. Seperti yang pertama kita lihat itu adalah fi, ala. Kemudian fi di sini itu adalah salah satu dari huruf jar, sehingga membuat baris setelahnya itu adalah berbaris akhir kasroh. Jadi contohnya di sini adalah al-baitu, rumah itu. Al-baitu artinya rumah, rumah itu. Kemudian fil baiti. Nah, di sini fi termasuk huruf jar, maka membuat baris akhirnya ti. Baris akhirnya berbaris kasroh. Jadi fil baiti. Jadi dari al-baitu menjadi fil baiti. Karena ada huruf jar yang membuat huruf selanjutnya berbaris kasroh. Jadi perubahan dari dhamma ke kasroh ini karena adanya huruf jar. Yang selanjutnya adalah al-maktabu. Al-maktabu artinya meja itu. Kemudian kalau ada huruf jar di sini adalah ala, berarti alal maktabi, membuat baris setelahnya berbaris kasroh. Alal maktabi, di atas meja. Nomor 3 al-masjidu. Masjid itu. Kemudian menjadi fil masjidi, di masjid. Yang keempat as-sariru atau kasur itu atau tempat tidur itu. Kemudian kalau misalnya ada ditambah huruf jar ala sariri, di atas ranjang. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman yang masih belum paham tentang huruf jar, coba cari di video yang membahas tentang huruf jar. Di situ ada di playlistnya aku, teman-teman bisa tonton di situ dulu. Nah, di sini ada ba. Kita contoh yang nomor 1. Aina Muhammadun. Aina itu artinya di mana ya. Berarti aina Muhammadun, di mana Muhammad. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Muhammadun. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nama laki-laki itu berakhiran dengan tanwin. Jadi boleh ditanwin. Jadi kayak Muhammadun, itu boleh. Kalau perempuan nggak boleh ditanwinkan. Nanti akan ada pelajaran di Ismul Ladzi Layan Sorif ya. Nanti insya Allah. Jadi nomor 1 kita bahas lagi. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa itu artinya dia laki-laki ya. Berarti huwa fil ghurfati, dia di kamar. Nah, di sini kenapa ghurfati? Karena di sini ada huruf jar fi. Berarti yang membuat baris setelahnya itu berbaris kasroh. Jadi huwa fil ghurfati, berarti seperti itu ya, dia di kamar. Wa aina, kemudian selanjutnya wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Huwa itu artinya dia laki-laki. Kemudian di sini ada huruf jar fi, dia ada di kamar mandi. Hamami, jadi hamami itu artinya kamar mandi ya. Kemudian wa aina Aminah. Wa aina Aminah, di mana Aminah? Hiya itu artinya dia, tapi untuk perempuan. Jadi hiya fil madbakh, dia di dapur. Hiya ini untuk perempuan. Kemudian selanjutnya ainal kitabu, di mana buku? Kemudian dijawab huwa ala maktabi, dia ada di atas meja. Di sini karena ada huruf jar ala, maka membuat baris setelahnya itu berbaris kasroh. Jadi huwa alal maktabi, ada di atas meja. Kemudian ada selanjutnya wa aina sa'atu, di mana jamnya? Hiya ala sariri, di atas tempat tidur atau di atas ranjang ya. Kemudian di sini ada madbakh, itu artinya dapur ya. Tamrin latihan untuk nomor 1. Tamrin latihan. Kemudian di sini ada ajib anil as'ilatil atiyah, artinya jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, ainal kitabu, di mana buku itu? Ainal kitabu, di mana buku itu? Atau di mana buku? Alal maktabi, buku itu di atas meja. Wa aina Muhammad, di mana Muhammad?
Huwa fil ghurfati, dia ada di kamar. Nomor 3. Kemudian yang ketiga, aina sa'a. Jadi hiya alas sariri, dia ada di atas ranjang. Aina sa'a. Kemudian ada aina sa'a, itu artinya di mana jamnya atau di mana jam itu. Hiya alas sariri, dia ada di atas ranjang. Kemudian yang nomor 4, aina yasir. Aina yasir, di mana yasir? Huwa fil hammamah, dia di kamar mandi. Aina aminah, di mana aminah? Hiya fil madbakh, dia ada di dapur. Nomor 6, Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah ada di kamar? Jadi kalau dalam bahasa Arab, dalam kata itu ada a, berarti di depannya ada a. Kalau itu kalimat tanya, maka artinya apakah. Jadi kalau Aminatu berarti apakah Aminah fil ghurfati, ada di kamar, apakah Aminah ada di kamar. Selain juga kalau selain a itu juga bisa hal yang bisa berarti apakah ya. Apakah ya Aminah ada di kamar? La, Aminah tuh fil madbakh. Enggak, Aminah ada di dapur. Hiya fil madbakhi, dia ada di dapur. Kemudian nomor 7, Yasir fil madbakh, apakah Yasir ada di dapur? La, bukan atau enggak. Huwa fil hammamah, dia ada di kamar mandi. Kemudian nomor 8, man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Ahmad fil ghurfati. Jadi man itu artinya siapa. Di sini ada huruf jar fi, jadi maka membuat baris setelahnya berbaris kasroh, ghurfati. Selanjutnya nomor 9, waman fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi? Siapa di sini dari cerita tadi yang ada di kamar mandi? Yasir fil hammami, Yasir yang ada di kamar mandi. Kemudian nomor 10, Madza alal maktabi, apa itu yang ada di atas meja? Alal maktabi kitabun, buku yang ada di atas meja. Selanjutnya nomor 11, Madza alas sariri, apa yang ada di atas tempat tidur? Alas sariri sa'atun, yang ada di tempat tidur ada jam, di situ ada jam. Kemudian ikra waktub, baca dan tulislah. Madopti awakhiril kalimat, baca dan tulis dengan harokat di akhir kata. Yang pertama ada al-madrasatu. Kenapa kok akhirannya tuh bukan tun ya? Kenapa kok nggak ditanwinkan? Karena di sini ada alif lam, jadi al-madrasatu. Karena ada alif lam, jadi tidak boleh ditanwin di baris akhirnya. Kemudian yang nomor 2, fil madrasati, di sekolah. Kenapa ti akhirannya di sini? Karena ada fi. Fi ini termasuk huruf jar yang membuat baris akhirnya itu berbaris kasroh. Jadi fil madrasati, di sekolah. Kemudian yang nomor 3, fil baiti, di rumah. Sama, karena fi itu adalah huruf jar, maka membuat baris setelahnya itu berbaris kasroh. Jadi fil baiti, di rumah atau di dalam rumah. Jadi fi itu artinya di, tapi bisa juga di dalam ya. Yang nomor 4, al-baitu, rumah itu. Jadi sama, kenapa kok jadi bukan baitun tapi al-baitu, rumah itu. Jadi al-baitu bukan al-baitun, karena ada alif lam jadi nggak boleh ditanwin. Selanjutnya yang nomor 5, al-ghurfatu, kamar itu. Nomor 6, al-hammamu, kamar mandi. Nomor 7, fil matbakhi, di dapur. Yang nomor 8, al-maktabu, meja itu. Yang nomor 9, alal maktabi, jadi alal kursi, jadi sama karena ada huruf jar, jadi di atas kursi, alal kursi. Yang nomor 11, as-sariru, jadi di sini kenapa kok alif lamnya nggak dibaca? Karena termasuk as-samsiyah, jadi as-sariru, tempat tidur itu, jadi nggak boleh ditanwin juga. As-sariru.
jadi nggak boleh ditanwinkan juga. Dan termasuk as-samsiyah yang nomor 12, alal kitabi, alal kitabi, di atas buku, dan ini termasuk dengan huruf jar, ala. Yang nomor 13, fil masjidi, fil masjidi, di masjid, sama fi itu juga termasuk dalam huruf jar. Selanjutnya di sini ada perintah ikro, waktu baca dan tulislah. At-tolibu, at-tolibu artinya apa? At-tolibu artinya siswa itu. At-tolibu fil jami'ati, jami'ati, jami'ati itu artinya kampus. Berarti at-tolibu itu bisa berarti siswa atau juga mahasiswa, karena di sini pembahasannya jami'ati itu artinya kampus. Berarti at-tolibu fil jami'ati artinya mahasiswa itu ada di kampus. Kemudian yang nomor 2, ar-rajulu fil masjidi, pemuda itu ada di masjid. Kemudian nomor 3, aina at-tajiru, aina at-tajiru, aina artinya di mana, tajiru artinya pedagang. Aina at-tajiru, pedagang itu di mana? Kemudian dijawab huwa, huwa itu artinya dia untuk kata bentuk laki-laki atau muzakkar ya. Huwa, dia, dia, fi artinya di, huwa fit dukani, dia ada di, huwa fit dukani, dia ada di toko. Kemudian selanjutnya al-qalamu, al-qalamu, pena itu alal maktabi, pena itu ada di atas meja. Yang selanjutnya aina Zainabu, di mana Zainab? Di sini Zainabu ya, karena perempuan berarti nggak boleh ditanwin. Selanjutnya hiya, hiya itu adalah dia untuk perempuan, berarti hiya fil ghurfati, dia ada di kamarnya. Selanjutnya aina, aina al-waraqu, di mana kertasnya? Huwa alal maktabi, ada di atas meja. Kemudian selanjutnya aina mudarrisu, di mana guru itu atau di mana guru? Aina itu di mana, mudarrisu artinya guru, jadi di mana guru? Huwa fil fasli, berarti dia ada di kelas. Fasli itu artinya kelas ya. Huwa fil fasli, dia ada di kelas. Selanjutnya aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Mirhadi itu artinya apa? Mirhadi WC. Kemudian selanjutnya ada asyamsu wal qamari fis samai, jadi matahari dan bulan itu di fis samai, di langit. Selanjutnya yang terakhir itu adalah man fil fasli, siapa yang ada di kelas. Nah di sini ada, perhatikan di sini ada alif, di sini ada dua bagian ya, di sini ada dua bagian. Di sini ada dua bagian, yaitu nama untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, nama untuk laki-laki itu semua ditanwin, sedangkan kalau nama di perempuan itu tidak boleh ditanwin. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu ada istilah yaitu ismul ladzi la yansorif. Ismul ladzi la yansorif itu di mana nama-nama yang tidak bisa ditanwinkan. Jadi di sini kalau nama laki-laki harus ditanwinkan, kalau nama perempuan nggak boleh ditanwinkan. Contohnya di sini ada Muhammadun, jadi ditanwin karena laki-laki. Khalidun, ditanwin karena laki-laki. Hamidun, ditanwin karena laki-laki. Yasirun, ditanwin karena laki-laki. Ammarun, ditanwin karena laki-laki. Sa'idun, ditanwin karena laki-laki. Aliyun, karena laki-laki. Abbasun, ditanwin karena laki-laki. Sedangkan kalau nama perempuan itu nggak boleh ditanwinkan. Jadi Aminatu, nggak boleh Aminatun. Jadi Aminatu. Zainabu, Fatimatu, Maryamu. Kemudian selanjutnya Aisyatu. Jadi nggak boleh Aisyatun, karena nama perempuan nggak boleh ditanwinkan. Nggak boleh Khadijatun, jadi Khadijatu.
Khadijah. Jadi nggak boleh Khadijah. Jadi Khadijah tuh nggak boleh Khadijatun. Selanjutnya ada Sofia tuh nggak boleh Sofiyatun. Jadi Sofia tuh. Jadi nggak boleh ditanwin karena nama perempuan. Kemudian ada Ruqayyah tuh. Itu juga nggak boleh ditanwin karena nama perempuan. Kemudian selanjutnya ada Iqra waktub, baca dan tulis ma'adobti awakhiril kalimat. Baca dan tulis dengan harokat lengkap di akhir kata. Yang pertama ada Hamidun, Zainabu. Jadi Hamidun, jadi Hamidun itu adalah nama laki-laki, jadi ditanwin ya Hamidun. Kalau nama perempuan Zainabu, nggak boleh Zainabun ya, Zainabu. Aminatu. Selanjutnya Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun. Kemudian juga ada Abasun, Aisyatu. Jadi bukan Aisyatun tapi Aisyatu. Muhammadun juga ditanwin karena ini laki-laki, Muhammadun. Kalau perempuan Sofiyatu, gak boleh Sofiyatun. Khadijatun, gak boleh, jadi Khadijatu. Kemudian ada bagian ba di sini. Perhatikan percakapan berikut ya. Al-baitu, rumah itu, minal baiti, dari rumah. Jadi di sini ada huruf min, di mana huruf min adalah huruf jar, jadi membuat baris setelahnya itu berbaris kasroh. Jadi minal baiti, dari rumah. Selanjutnya al-masjidu, itu artinya masjid itu, ilal masjidi, karena ila juga termasuk huruf jar, berarti membuat baris setelahnya berbaris kasroh, ilal masjidi, ke masjid. Kemudian selanjutnya ada percakapan. Percakapan ini antara mudarris atau guru ya. Mudarris itu artinya guru dengan Muhammad ya. Mudarris itu artinya guru dengan Muhammad. Guru dengan Muhammad. Pertama, min aina anta, dari mana kamu? Min itu artinya dari, aina mana, atau juga bisanya juga di mana juga bisa aina itu, anta kamu. Jadi dari mana kamu? Muhammad jawab, ana minal Yaban, saya dari Jepang. Kemudian selanjutnya wa min aina Amar, dan Amar dari mana? Dan dari mana Amar gitu. Wa itu artinya dan, min itu dari, aina itu di mana atau mana, karena digabungkan dengan min berarti wa min aina berarti dan dari mana Amar. Amar itu nama orang, berarti wa min aina Amar, dan Amar dari mana? Kemudian dijawab huwa itu artinya dia untuk laki-laki, kalau perempuan hiya, kalau laki-laki huwa minas sin, dia dari Cina. Di sini alif lam syamsiah ya, jadi nggak dibaca alif lamnya, langsung melebur ke selanjutnya, berarti huwa minas sin, dia dari Cina. Selanjutnya wa min aina Hamid, dan Hamid dari mana gitu. Dan dari mana Hamid? Huwa itu artinya dia, min dari, huwa minal Hindi, dia dari India. Kemudian selanjutnya aina Abbas, di mana Abbas? Kemudian dijawab kharaja itu artinya keluar. Kharaja, Abbas di mana? Keluar. Kemudian selanjutnya aina zahaba, aina di mana? Zahaba itu artinya pergi. Zahaba jadi pergi kemana? Zahaba itu pergi, telah pergi juga bisa. Kemudian dijawab zahaba ilal mudir itu artinya ke kepala sekolah. Zahaba ilal mudir, kemana? Zahaba ilal mudir, dia pergi ke kepala sekolah. Jadi zahaba itu pergi ya, ila itu ke, karena ada huruf jar kan ilah, kemudian membuat baris setelahnya itu berbaris kasroh. Kemudian selanjutnya wa aina zahaba aliyun, di mana Ali pergi? Ali pergi ke zahaba ilal
mirhat, dia ke WC. Selanjutnya tamrin latihan nomor 1. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yaban. Yaban artinya Jepang. Jadi ana, saya, min dari, jadi ana minal Yaban, saya dari Jepang. Anta minal Filipin, apakah kamu dari Filipin? La, ana minal Yaban, enggak, saya dari Jepang. Selanjutnya ada nomor 3. Man minas Sin, siapa yang dari Cina? Sin itu Cina ya. Man minas Sin, siapa yang dari Cina? Kemudian yang dari Cina kan di teksnya itu kan Ammar, berarti Ammar minas Sin, Ammar dari Cina. Nomor 5. Aina dhahaba Abbas, di mana Abbas pergi? Nah, kita lihat di sini Abbas perginya kemana? Dhahaba ilal mudir, dia pergi ke kepala sekolah. Yang nomor 6. Adhahaba Aliyun minal mudir, apakah Ali yang pergi ke menemui kepala sekolah? Dhahaba Ali ilal mirhat, jadi Ali pergi ke WC. La, jawabannya la ya. La dhahaba ilal mirhat, enggak, dia pergi ke WC, bukan ke kepala sekolah. Nah, kita masuk ke latihan selanjutnya, itu adalah Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimah. Jadi di sini kita akan mengisi kata-kata di sini. Jadi Iqra waktu baca dan tulis. Yang pertama itu adalah al-ghurfatu. Ghurfatu berarti, kenapa ghurfatu bukan ghurfatun? Karena ada alif lam, jadi nggak boleh ditanwin. Al-ghurfatu. Selanjutnya ghurfatu itu artinya apa? Ghurfatu kamar ya, artinya kamar. Kemudian selanjutnya adalah minal ghurfati. Ghurfati itu artinya di kamar. Min itu adalah huruf jar, jadi makanya ti, ghurfati, jadi termasuk huruf jar, jadi membuat baris setelahnya berbaris kasroh. Selanjutnya nomor 3 itu adalah minal hamami. Hamami artinya kamar mandi, jadi di kamar mandi, di dalam kamar mandi. Kemudian selanjutnya adalah al-mirhadu. Kemudian selanjutnya al-mirhadu. Kemudian ilal mirhadi, al-yabanu. Kemudian selanjutnya al-yabanu, Jepang artinya. Al-Filipinu, Filipin. Minal Hindi, dari India. Ilas sini, dari Cina. Kemudian selanjutnya Iqra waktu baca dan tulis. Min aina Fatimah. Min aina Fatimah tuh, di mana Fatimah atau dari mana Fatimah? Hiya minal Hindi, dia dari India. Khorojal, kemudian selanjutnya khorojal mudarris. Khorojal mudarris, guru itu pergi. Khorojal itu keluar ya, khorojal itu keluar, guru keluar. Khorojal keluar, mudarris guru, jadi guru itu keluar, atau bisa juga diartikan pergi ya. Minal fasli, min dari ya, fasli itu apa? Fasli artinya kelas, jadi guru itu keluar dari kelas. Wa dhahaba minal mudiri, dan pergi ke mudiri, kepala sekolah. Dhahabat tajiru, pedagang itu pergi ke ilat dukani, ke toko. Dukani, ilat dukani. Dhahabat tajiru, pedagang itu pergi ilat dukani, ke toko. Khoroja Hamidun, jadi siapa? Hamidun keluar kemana ya? Hamid keluar kemana? Hamid keluar ke ghurfati. Ghurfati artinya minal ghurfati, keluar minal ghurfati, dari kamar. Wa dhahaba minal hamami,
dan pergi ke kamar mandi. Nomor 5, man kharaja minal fasli, siapa yang pergi dari kelas, keluar kelas. Kharaja itu keluar ya. Man kharaja minal fasli, jadi siapa yang keluar kelas. Kharaja tolibu minal mudarrisati, kharaja tolibu minal mudarrisati wa dhahaba ila suq, siswa itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Kharaja keluar, tolibu siswa, minal dari, mudarrisati guru, Khadijatu minas sin, Khadijah minas sin, berarti dari Cina. Wa Khalid minal Yaban, Yaban dari Jepang. Wa Khalid minal Yaban, Khalid dari Jepang. Kemudian selanjutnya do, di sini ada doa. Kemudian di sini ada doa fil farogi fima yali harfa jarin minasibah. Jadi isilah huruf jar pada titik-titik berikut yang tepat atau sesuai ya. Di sini ada huruf jar, ada 4, yaitu min. Min itu artinya dari, ila itu artinya ke, fi itu artinya di, dan ala itu di atas. Jadi titik-titik diisi dengan huruf jar. Pertama ada kata al-kitabu, artinya buku itu. Al-kitabu titik-titik al-maktabi, di atas meja, berarti buku itu alal maktabi, buku itu ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Yang nomor 2, at-tolibu, siswa itu titik-titik al-fasli, siswa itu titik-titik di kelas, berarti at-tolibu alal atau fi, berarti fi ya. At-tolibu fil fasli, jadi siswa itu di dalam kelas. Selanjutnya kharajal mudiru, selanjutnya ada kharajal mudiru titik al-madrasati. Kharajal itu keluar ya, mudiru kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu keluar titik al-madrasati, dari sekolah ya. Kalau dari huruf jarnya apa? Dari berarti min, jadi kharajal mudiru minal madrasati, guru itu, kepala sekolah itu keluar dari sekolah. Kemudian selanjutnya ini ada al-kalimatul jadidah atau al-madrasatu. Yang pertama ada al-madrasatu, madrasah ya, berarti al-madrasatu sekolah, al-fasli kelas, al-hamamu apa artinya? Kamar mandi. Kemudian al-mirhadu WC ya. Kemudian al-madbakh dapur. Kemudian selanjutnya al-ghurfatu kamar, al-jami'atu kampus, as-suku pasar, al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, al-filipinu Filipin, al-mudiru kepala sekolah, atau kalau di kampus bisa juga al-mudiru itu artinya rektor ya. Kemudian zahaba pergi, kharaja artinya keluar. Kemudian di sini ada 4 huruf jar ya. Fi, ala, min, ila. Fi itu artinya di atau bisa juga di dalam, ala itu di atas, min itu dari, ila itu artinya ke. Yaudah ya guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.